lagi di YouTube Catatan Mardiana. Kali ini saya membawa kabar gembira untuk teman-teman dosen yang akan mendaftarkan P3K untuk anggaran tahun 2022. Nah, saya akan cerita tentang pengalaman saya ketika saya mau daftar P3K dosen. Nah, bagaimana caranya? Ikutin terus ya. Saya akan bercerita tentang lowongan P3K khusus untuk dosen. Ini sebetulnya adalah tersembunyi. Kalau teman-teman tidak mengikuti berita terkini, entah itu maka tidak akan pernah muncul ada kata P3K dosen atau PPPK dosen, karena dia ada tersembunyi di balik kata P3K teknis. Jadi kalau misalkan teman-teman cari informasi tentang P3K guru, maka akan muncul tulisan tersendiri. Di situ ada P3K guru, kemudian di bawahnya ada P3K khusus untuk tahun ini dosen, ada di P3K teknis, ada di bagian P3K teknis itu termasuk dalam P3K fungsional ya. Jadi kalau melihat-lihat, kalau secara tangkap layar seperti ini ya, seperti ini, itu tidak akan muncul ada tulisan P3K dosen. Maka kita harus masuk dulu ya, bukan di bagian P3K guru atau di P3K tenaga kesehatan. Saya juga baru tahu ketika suami saya itu sedang mencari P3K, karena suami saya sarjana, jadi dia mencarinya di P3K yang juga teknis tetapi S1. Nah, ketika itu kemudian muncul di iseng-iseng untuk mencari atau mencarikan saya di S2. Kemudian muncullah ada beberapa perguruan tinggi yang sedang mencari dosen P3K. Nah, disitulah muncul, kemudian saya cari-cari, oh ternyata benar yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2022 itu sangat banyak teman-teman. Kalau teman-teman lihat di berita-berita itu juga banyak, ada sekitar 5 ribuan yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2022 ya. Jadi ini adalah tahun perdana untuk P3K dosen. Nah, saya juga belum tahu caranya bagaimana. Nah, dari ketidaksengajaan itu kemudian ada jadi gini, saya mendaftarkan P3K dosen itu tidak sengaja di H-3 sebelum penutupan P3K dosen. Kenapa saya tidak tahu? Karena ketika saya membuka layar portal yang pertama seperti ini, teman-teman tidak akan mendapatkan tulisan tentang lowongan P3K untuk formasi dosen, karena yang ada di situ adalah tulisannya P3K guru, kemudian P3K teknis, dan P3K tenaga kesehatan. Jadi kalau tidak dibuka satu persatu, dia tidak akan muncul dan kita tidak akan tahu apakah itu ada lowongan untuk dosen atau tidak. Nah, singkat cerita, saya dapatnya dari suami saya yang tidak sengaja scroll sampai bawah, dan kemudian ada tuh dibuka di bagian teknis, kemudian muncullah untuk S2. Nah, kemudian dibuka dan akhirnya ada di formasi S2. Berarti di situ ada magister ya. Kemudian saya scroll, ternyata ada nih di bagian universitas atau perguruan tinggi pemerintah yang sedang membuka atau mencari dosen tetapi dengan kualifikasi P3K ya. Nah, harus dibuka dulu teman-teman, karena memang tidak muncul ya, tidak muncul. Jadi sepertinya ini karena ini pertama kali, jadi tidak semua orang tahu, tidak semua teman-teman dosen kontrak tahu, tidak semua teman-teman dosen honorer itu tahu. Ataupun kalaupun mereka tahu, dengan waktu yang begitu singkat ya, karena kalau kita lihat di tanggal 21 Desember dimulai sampai tanggal 6 Januari berakhir, dan kalau kita teman-teman dosen ini di kurun waktu yang itu adalah waktu-waktu untuk ujian akhir semester. Jadi kalau misalkan masih menjadi dosen aktif, dia mungkin terlalu susah untuk di waktu, karena mungkin sedang jaga ujian, sedang koreksi, atau sedang input nilai dan lain-lain ya. Mungkin salah satunya menurut saya itu karena satu, ketidaktahuan informasi ini, yang kedua karena masalah waktu
ya, waktu untuk pemberkasan yang sangat singkat dengan waktu yang kalau khusus untuk teman-teman dosen ini adalah waktu yang sulit untuk mencari hari libur atau meninggalkan kerjaan. Kalau mengajar mungkin masih bisa ditinggalkan sebentar aja ya, mungkin untuk satu kelas kemudian diganti di jam lain itu bisa, tetapi kalau untuk ujian kan sangat susah. Dan yang ketiga adalah karena faktor birokrasi yang susah. Jadi di sini di P3K ini sama seperti P3K untuk guru dan P3K untuk tenaga kesehatan, yang ada beberapa syarat khusus yang tidak ada di CASN ya. Apa itu? Nanti akan saya sampaikan di video berikutnya, yang harus banget teman-teman persiapkan, teman-teman dosen persiapkan jauh-jauh hari, karena syarat ini yang tidak ada dimanapun. Ada dua syarat yang harus banget ya, dan harus jauh-jauh hari bisa meminta, karena beruntungnya di situ tidak ada tanggal kadaluarsa untuk masalah tanggal stempel dan tanggal untuk tanda tangan. Biasanya itu ada kan, kalau misalkan kita legalisir ijazah itu kan ada masa kurun waktu untuk waktu sekian berapa. Kalau ini enggak ya. Dan dua syarat itu yang susah, yang tidak semua teman-teman dosen itu bisa untuk melakukan itu. Nanti akan saya sampaikan di video selanjutnya. Di sini saya mau perlihatkan di bagian lamannya sini yang tidak ada tulisan P3K dosen. Ya, kita lihat. Ini lamannya sama seperti yang biasanya teman-teman kalau mau ikut SSCAN di tahun-tahun yang lalu, sama seperti ini. Nah, bedanya ada di sini nih. Ini ada pendaftaran PPPK teknis telah dibuka. Nah, di sini ada buku petunjuk dan di sini adalah lowongan PPPK. Nah, ini teman-teman harus buka dulu ya. Teman-teman harus buka. Kemudian di sini ada simulasi formasi ya, pilihan formasi. Nah, di sini teman-teman ini ya, ada pengadaan. Nah, ini loh yang membedakan ya. Jadi kalau yang tahun-tahun yang lalu di sini ada tulisan P3K guru, kemudian P3K tenaga kesehatan. Untuk yang pengadaan P3K 2022 yang diselenggarakan 2002 sampai 2023 ini, di bagian P3K guru tidak muncul. Di sini ada P3K teknis dan P3K tenaga kesehatan. Nah, kalau teman-teman nggak lihat secara detail, di sini tidak ada tulisan P3K untuk dosen, tetapi dia masuknya di sini. Nah, di sini itu di samping layar teman-teman sudah saya kasih apa itu pengertian dari P3K teknis dan kenapa dosen masuk di dalam P3K teknis. Kemudian ini ada jenis instansi. Kemudian teman-teman bisa masuk di kementerian yang teman-teman tuju. Nah, misalkan ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada Kementerian Agama atau kementerian yang lain yang membuka lowongan untuk S2. Kemudian kita cek di S2. Kemudian di sini ada pendidikan, kita cek di, misal saya ambilnya sastra ya, sastra ini ada, kemudian di sini ada, akan muncul, nah ini, nah dilihat di sini iseng-iseng cari ya, kemudian di sini akan muncul, tuh ya, oh ternyata di sini nih teman-teman lihatnya di sini di bagian jabatan. Oh ternyata ada lowongan untuk asisten ahli dosen. Kalau yang tahun lalu itu tidak ada. Ya tahun lalu tidak ada. Tapi tahun sekarang sudah ada nih. Karena memang sangat dibutuhkan untuk tahun ini. Karena teman-teman dosen yang terdahulu sudah masuk di PNS ya tahun lalu. Nah ini kemudian saya ngambilnya di sini nih. Nah ini ya. Universitas Negeri Semarang, Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, kemudian program studi Sastra Indonesia. Di sini ada kualifikasi pendidikan, ada Sastra Indonesia, kemudian formasinya umum karena sepertinya tidak ada formasi untuk umlaut ya, semuanya umum. Kemudian kebutuhan pelamar nih teman-teman, kebutuhan pelamar itu sama seperti CASN. Ya dia tidak begitu banyak, tetapi yang membedakan adalah di bagian pelamarnya yang sini. Pelamarnya yang di sini kalau misalkan teman-teman ASN, CASN gitu ya mau ujian. Misal ini satu, dia yang ngerebutin misalkan 10.000, 20.000, 30.000. Bisa sampai ratusan ribu. Tapi kalau untuk P3K sedikit. Ya tuh ada 6, 1, 1. Jadi pesaingnya sedikit. Ya karena ada syarat tadi, dua syarat yang harus dipenuhi oleh teman-teman yang tidak semua pelamar bisa memenuhi itu.
Ya nanti saya sampaikan di video berikutnya. Itu tadi penjelasan saya tentang P3K dosen yang tersembunyi ya. Nanti untuk selanjutnya silakan lihat di video part 2, 3, 4, dan 5. Terima kasih sudah ada di channel Catatan Wardiana. Sampai jumpa.